Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Fidi Umaira, NIM 22002250, Prodi Administrasi Pendidikan. Honorable Lecturer in Decision Making Subject Mr. Professor Rusdinal MPD and Mr. Hade Afriansyah MPD. Okay, I will start my presentation about the basic concept of decision making. Baiklah, konsep dasar pembuatan keputusan atau bahasa Inggrisnya decision making. Pembuatan keputusan is a activity to or more alternative to achieve a goal, atau bisa disebut memecahkan suatu masalah. Menurut Mann, suggests that decision making is basically selection several activities to be carried out with member by taking into account extrinsic faktor or situasi. Maksudnya, menurut Mann, pembuatan keputusan dapat memilih beberapa kegiatan yang dikerjakan bersama-sama anggota dengan memperhatikan faktor atau situasi. Sedangkan menurut Stannard, di mana pembuatan keputusan atau decision making yaitu conscious human process that includes individual and social, dan didasari oleh nilai and fakta. Menurut Mishimon and Taylor, suggests that in making decision there are thought and action process that result in behavior cookies. Sedangkan pendapat lain, decision making adalah memilih one or more among the many alternative decision that may occur. Next, decision making stages atau tahap-tahap pembuatan keputusan. 1. Identification of problem atau identifikasi masalah. Yang kedua atau 2, selection of problem solving method atau pemilihan metode pemecahan masalah. And 3, collection of data needed for the decision atau pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang 4, implement the model atau mengimplementasikan model tersebut. 5, evaluate the positive side of each alternatif atau mengevaluasikan sisi positif dari setiap alternatif tertentu. Yang terakhir, 6, implement the selection solution. Artinya melaksanakan solusi terpilih. Penjelasan yang terakhir, last one, kemampuan yang dimiliki seorang handal seperti memiliki berbagai macam keterampilan sebagai berikut. Keterampilannya ada 5. Yang pertama atau 1, cognitive skill. Keterampilan ini mencakup skill in identifying problem, identifying variant, alternative solution, and other. Yang kedua atau 2, skill in collection and managing data. Meliputi skill in mastering technology with information system that can collect and manage and utilizing data that is relevant to the need to make decision. Maksudnya, keterampilan ini menguasai teknologi dengan sistem informasi yang dapat menghimpun data, mengolah data, serta memanfaatkan data yang relevan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, 3, communication skill.
Keterampilan ini mencakup skill in explaining accurately and interesting about decision taken to the community. Skill in reading community aspiration and trend. Speaking skill and writing skill to explain decision but orally and in writing. Yang keempat, influencing skill atau keterampilan mempengaruhi. Itu biasanya mempengaruhi seseorang untuk bisa melakukan skill itu, yaitu skill to sell decision to the community and member by convincing that changes offer to support or participate in carrying out the decision that have been taken. Yang terakhir, nomor 5, managerial skill. Menurut Cat and Starrett, managerial skill, there are the 3 kinds of managerial skill that must be mastered by a leader, namely conceptual skill, technical skill, and human relation skill. Maksudnya, di managerial skill ada 3 macam keterampilan, yaitu keterampilan managerial yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama keterampilan konseptual, yang kedua keterampilan teknikal, yang ketiga keterampilan hubungan masyarakat. Penjelasan dari presentasi materi saya sudah selesai. Sekarang tiba di penghujung, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembuatan keputusan atau decision making adalah memilih 2 or more alternatif untuk mencapai suatu tujuan atau bisa memecahkan suatu permasalahan. And decision making step ada 6. Yang pertama, identifikasi of problem atau identifikasi masalah. Yang kedua, selection of problem solving methods. Yang ketiga, collection of data needing for the decision. Yang 4, implement the model. 5, evaluate the positive side of existing alternative. Yang last, 6, implement the selection solution. Kesimpulan terakhir yaitu skill yang harus dimiliki. Yang pertama cognitive skill, yang kedua skill in collection and managing data, 3 komunikasi skill atau keterampilan komunikasi, yang 4 influencing skill, yaitu keterampilan mempengaruhi. Nomor 5, managerial skill. Okay, that is for my presentation. If there is a word, please forgive. Saya banyak-banyak meminta maaf karena because I don't really understand English. Saya benar-benar tidak terlalu memahami cara berbahasa Inggris. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.